Cara paling simpel barangkali yang melebihi simpelnya Sedona yang cukup dengan 3 pertanyaan itu gitu yang sangat populer gitu ya untuk melepaskan endapan-endapan emosi yang ada di dalam diri. Nah kan mungkin teknik Sedona itu simple bagi orang yang cocok, tapi bagi orang yang nggak cocok kan nggak simple. Iya bener sampean, bener mas, bener setuju aku. Setuju sih. Maksudnya seminim apapun istilah dalam teknik, kalau orang itu nggak cocok ya nggak simple gitu. Makanya aku nyerang dalam tanda kutip nyerang di video itu bukan nyerang orang-orang yang yang sudah paham kenyataannya. Aku nyerang kebodohannya gitu loh. Kamu terikat ke dualitas itu nggak masalah. Gitu. Oke. Karena kenyataannya seperti itu. Bagaimana mungkin langit itu nggak terikat malam dan siang gitu loh. Nggak mungkin langit itu berkehendak, wah siang dan malam ini ilusi lah, janganlah. Biarkan lewat, kan nggak gitu. Diri lama, konsep, self-konsep misalnya. Diri palsu. Diri palsu. Itu kan nyata kan? Maksudnya, kan apa yang nggak nyata coba? Apa yang nggak nyata sekarang? Nah, kayak teknik misalnya kayak selalu menyadari dan lain sebagainya itu kan kalau kita boleh jujur gitu ya, banyak yang cocok, banyak juga yang nggak cocok. Sama seperti dengan teknik-teknik yang lainnya gitu. Betul. Kenapa ada juga yang nggak cocok dengan teknik seperti itu padahal simple banget tuh ya. Iya. Lah gimana tuh Mas? Karena masih di sini Pak Indra. Menyadari itu masih di sini? Masih gini ya, kalau menurutku ya, semua teknik itu kayak mengakali pikiran gitu loh. Mengakali pikiran agar dia itu seakan-akan mundur ke belakang. Atau seakan-akan dia itu meluas dimensinya. Yang awalnya fokus di satu titik, mundur ke belakang jadi meluas. Itu kan sebenarnya masih zonanya zona bukan zona realitanya itu bukan seperti itu. Zona kenyataannya itu bukan seperti itu. Tapi itu seenggaknya minimal Pak Indra. Minimal orang itu bisa mengalami itu. Sudah intermediate lah ya. Itu udah bagus, menurutku udah bagus. Seminimal mungkin pengalaman kenyataan itu seperti itu. Nah, kita menjadi luas ke belakang. Nah, yang bener-bener advance-nya itu seperti apa contohnya? Yang bener-bener advance ya. Wah, ya susah ya kalau dibahas di publik ya, di video. Cuma seenggaknya ya itu pengalaman penyaksian itu sih yang minimal itu seperti itu dulu aja deh. Minimal lah seperti itu. Kalau untuk kenyataannya itu harus dialami sendiri sih kalau menurutku. Karena menurutku ya Mas Hendra ya, pengalaman kesadaran itu tak termasuk tacit knowledge, pengetahuan tacit. Yang pengetahuan itu nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Bahkan kalau ada orang yang tanya sama aku tekniknya daya cipta itu apa, aku nggak ada tekniknya sebenarnya, karena itu nggak bisa dijelaskan. Nah, yang bisa dijelaskan itu adalah permukaannya seperti pengetahuan eksplisit dan mungkin implisit. Itu sih. Jadi teman-teman bisa browsing lah bedanya eksplisit, implisit sama tacit itu apa. Tapi tacit itu sesuatu yang sebenarnya bisa, tapi nggak bisa diutarakan. Tapi kalau versinya Mas Prabu sendiri, orang itu kan ada yang kemudian dia bisa menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Ada yang larut di dalam pikiran, perasaan, larut di dalam ego, larut ke dalam Hendra, ke dalam Prabu, ke dalam nama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka yang kemudian bisa stay of awareness dan lain sebagainya itu benar-benar pure kehendak dari sumber dari segala sumber, atau itu sebenarnya bagian dari free will gitu? Oh, gini.
Kita itu harus bahas tentang ini dulu sih, tentang jadi itu ada pikiran dan ada mind. Pikiran itu thought, mind itu akal. Oke. Jadi istilahnya itu kan ada mindfulness bukan thoughtfulness ya. Mindset bukan thought set gitu kan. Nah, kehendak itu terjadi, Mas Hendra, itu di mind, bukan di pikiran. Pikiran itu hanya sebuah keinginan-keinginan yang pengen ke sana, pengen ke sini, tapi dia tidak berkehendak secara apa ya, secara tunggal. Kalau versinya Mas Hendra itu dari sumber ya tadi. Itu. Nah, proses untuk bertransformasi dari pikiran ke mind atau dari thought ke mind itu prosesnya itu harus, pikiran itu harus harus diacak-acak dulu. Diacak-acak kayak misalkan benang itu harus diacak-acak dulu sampai ininya bahan-bahannya itu sampai mengelupas semua, sampai sarinya itu kita dapat. Nah, biasanya orang-orang yang bergerak di daya cipta atau manifestasi itu di mind, di dimensi itu. Biasanya di situ. Nah, kehendak-kehendaknya itu ya macam-macam. Ada misalkan buat lagu, ide, nulis puisi, atau tiba-tiba pengen ke sana dan sebagainya. Itu munculnya itu dari kehendak itu. Dari sang sumber katanya Mas Hendra tadi. Kalau Mas Prabu menyebutnya apa itu? Kalau aku sih mind sih, lebih ke mind. Karena menurutku all is mind. Semua itu bukan pikiran ya, semua itu mind. Semua itu mind. Nah, mind itu ada yang ada yang dia maskulin sifatnya, itu ya mind itu sendiri atau yang. Ada yang feminin atau yin. Itu akan bertransformasi menjadi hati atau kolbu macam-macam. Nah, di situ. Nah, biasanya kalau orang condongnya yin, itu dia itu ajarannya penerimaan. Ajarannya penerimaan. Entah itu kan kalau yin itu kan berasal dari feminin. Jadi dia lebih menerima dan sebagainya. Jadi kalau orang-orang yang nggak cocok di metode penerimaan, mungkin dia bukan versi yin. Mungkin yang. Yang itu yang harus bergerak. Disitulah kita harus kenal sama diri kita ya. Nah, itu. Makanya awalnya itu harus belajar penyaksian dulu itu, yang aku awal metode itu seperti itu. Nah, setelah penyaksian sudah bisa, baru aku coba sedikit acak-acak isi kepalanya, sedikit acak-acak beberapa hal, konsep-konsep yang selama ini dia believe gitu loh. Nah, mungkin Mas bisa di breakdown dikit gitu ya, ngajarin teman-teman di Ngaji Roso, ngajarin penyaksian yang paling simple gitu, bagi pemula gitu, kira-kira prakteknya yang bisa dilakukan di rumah ngapain sih Mas? Oke, sebenarnya kalau penyaksian yang paling simple itu, kan sebenarnya ada 3 penyaksian, Mas Hendra. Kalau menurutku itu, penyaksian itu punya 3 syarat. Nah, 3 syarat itu termasuk metodenya juga. Ada subjek, jarak, sama objek. Jadi katakanlah aku sedang itu ya menyaksikan si kamera ini kan otomatis ada subjek, kameranya objek, tapi ada jarak juga. Betul. Kalau nggak berjarak aku terlalu deket ini, kayak nge-zoom gitu toh. Nah, 3 penyaksian itu atau bukan 3 penyaksian, 3 syarat penyaksian itu sebenarnya metode, teknik penyaksian. Jadi teknik penyaksian itu lahir dari 3 syarat itu. Pertama, penyaksian subjek, jarak sama objek. Nah, kalau menurutku yang paling mudah itu penyaksian jarak. Yang paling mudah kalau menurutku ya, versiku cocoknya itu penyaksian jarak. Ya belum tentu kalau versi yang lain itu penyaksian jarak tuh. Ya saksikan yang ini aja. Jarak antara kamu dengan si subjek, si objek kayak gitu. Oke. Dengan begitu bisa very viral sendiri? Lebih meluas sendiri atau gimana? Oh iya, tentang teknik periferal. Iya, mirip kayak gitu. Kalau periferal kan lebih ke meluaskan ini toh, sampai ke ekor mata atau apa gitu toh. Kalau ini tuh lebih ke sininya aja, tanpa memfokuskan keluasan, tapi hanya menyadari jaraknya aja. Aku pernah dikasih tahu seorang mursyid. Dalam dunia tasawuf kan kita kenalnya thariqat ada mursyid segala macam gitu ya. Dikenalin sama yang namanya sebenarnya awal dari segala yang awal itu ya ini. Ruang yang begitu luas ini tadi gitu katanya ya.
kodenya tuh halus, lembut, bening, dan kita udah berenang-renang di dalamnya dan lain sebagainya gitu. Nah, saat kemudian kita mencoba untuk menyatu dengan ini, itu ada kemiripan nggak dengan konsep yang menyadari pakai penyaksikan dengan jarak tadi? Oh iya, mirip. Gitu ya? Mirip Mas Hendra. Karena memang basicnya kayak gitu. Nah, tangan-tangan ya. Aku tangan-tangan nyetir kemana. Kok sebenarnya sama ya? Kalau aku nerapin ini kan, seolah-olah aku sudah ini kan ya? Iya, benar. Iya kan ya Mas ya? Paham maksudku kan? Basicnya sama iya. Iya, dulu itu pernah ya salah satu muridku kan ada beberapa ya, aku juga berguru itu. Jadi beliau itu orang Mojokerto ya. Terus dia itu di ceramahnya itu dia bilang gini Mas Hendra. Apa ya? Ibu-ibu bapak jenengan pengen ngertos wujudnya Gusti Allah iku ndi, zate Gusti Allah itu ndi. Perhatikan kula nggih. Niki lho. Terus lho, mboten semerabu. Mboten niki kula ulangi niki lho. Nah, ngoten mawon. Nek mboten ngertos yo matane picek. Aku tak angen-angen ya. Iya, aku belajar dapat konsep dari ini, dari Osho, dari mana-mana loh. Ini di dunia Torikot kita udah diajarin nih. Kita yang berenang-renang di dalamnya, yang dia berbeda dengan makhluk. Awal dari segala yang awal gitu. Lah apa gue lihat atau ya Mas Yo. Keren sih Mas Prabu ini. Next aku pengen ngobrol lebih panjang sih. Tapi gini Mas, ada satu lagi nih Mas. Apa itu? Kadang Mas ya, kita kan tidak semuanya terlahir itu hidup tuh langsung enak gitu ya. Oh iya, betul. TK terus kemana-mana diantar pakai Alphard tuh jarang-jarang gitu ya. Nah, di teman-teman yang bener-bener from zero itu Mas, bener-bener mengawali, pengen membantu orang tuanya naik level secara ekonomi, karena kan di negara kita itu, di bangsa kita, di Republik ini itu kan parameter kesuksesan seseorang kan dilihat dari uang, jabatan dan lain sebagainya itu gitu. Nah, sehingga mereka belajar lah gimana nih mewujudkan impian dengan konsep the law of attraction, the law of projection, the law of becoming, ya kan? Belajar ilmu vibrasi dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Sampai di titik ini bagaimana Mas Prabu melihat teman-teman yang belajar manifestasi, mewujudkan keinginan gitu ya, dari kecil gitu. Misalnya nggak usah jauh-jauh gitu. Saya terus terang Mas, dari SMP kelas 3 itu udah menggambarkan gitu. Sudah ada di video di dalam pikiran gitu. Nanti bakal begini, ya nggak presisi sih. Tapi paling tidak, dengan memiliki sebuah keinginan yang kuat itu, keinginan dan keyakinan yang kuat, yang itu kemudian termanifestasi juga di dalam obrolan-obrolan saya, cara saya berpikir, perasaan saya, itu memang so far sih masih kayaknya nggak meleset banget deh. Nah, sementara yang lain, saya nggak tahu karena mungkin mulainya dia pengen instan atau bagaimana gitu. Ini kok aku nggak bisa ya. Ini mungkin yang pertama gitu kan ya. Nah, yang kedua mungkin Mas, karena kan selama ini yang dipengini teman-teman itu kan yang enak terus, yang seneng terus gitu ya. Sehingga kemudian lupa sama sebuah penerimaan. Bahwa hidup tuh nggak semuanya terus enak terus, jatuh, bangun, gagal, bangkit, gagal. Nah, bagaimana Mas Prabu menyikapi hal ini? Kalau yang pertama sih, kalau untuk orang-orang yang sudah banyak ikut seminar dan sebagainya itu nggak masalah. Karena kadang itu orang itu bahagia itu beda-beda ya, Mas Hendra. Ada yang dia itu join sini, ada yang nemuin sendiri, ada yang mengalami dan seterusnya. Iya sih, beda-beda sih orang. Semuanya lewat bayar itu banyak yang nggak berhasil. Nggak masalah. Itu no problem. Nah, terus kalau untuk urusan manifestasi ya, kalau untuk urusan manifestasi itu gini sih. Kalau coba yang tadi contohnya pengalamannya Mas Hendra sendiri ya, kan itu dari awal ya, maksudnya manifestasi daya cipta itu adalah sebutan sesuatu, istilah sesuatu di mana kalau sudah terjadi kamu itu memaknainya itu seperti ini. Paham nggak maksudnya? Paham. Iya toh? Ngerti arahnya, misalkan ya.
Mas Hendra dulu waktu Iya. kecil membayangkan mobil gitu ya. Iya. Terus Mas Hendra bisa nyebut daya cipta atau manifestasi itu Karena ketika udah terjadi, kan, udah iya. terjadi ya toh. Nah, permasalahannya yang sudah terjadi dan akan terjadi itu nggak bisa kita ubah. Oke. Karena itu sudah ketentuan qada dan qadar. Qada itu yang ketetapan sebelum, qadar itu adalah janji yang akan datang atau keberlangsungan itu. Nah, itu namanya takdir yang nggak bisa diubah. Orang-orang itu kan masih fokus di sininya, di dua ini. Masa depan sama masa lalu. Gimana caranya bisa mengontrol ini dengan mungkin masa depan itu harus manifestasi apa gitu. Iya. Terus kalau ngontrol masa lalu itu dengan penerimaan apa gitu toh. Ini kan masih di sini nih. Masih di sini toh. Nah, sedangkan apa yang memang bisa kita ubah? Ya yang ini, yang di sini. Jadi bukan yang di sini. Maksudnya yang sekarang. Yang sekarang. Sekarang itu nggak ada dualitasnya. Kalau kita pikir ya, orang-orang itu masih bingung dualitas karena dia nggak menyadari yang sekarang. Betul. Masa lalu, masa depan ada dualitasnya. Pagi, siang, hitam, putih, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu nggak ada dualitasnya. Kenapa kok nggak ada dualitasnya? Karena selalu sekarang. Ini sekarang. Aku bisa ngomong sekarang ya sekarang. Sekarang. Tidak ada dualitasnya itu. Nah, jadi makanya kalau di kitab suci itu ada yang Gusti itu dawuh kalau aku tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu merubah nasibnya sendiri toh. Iya. Perubahan nasib itu dari dimensi ini bukan ini. Nah, ini itu nanti ngikutin kayak Mas Hendra tadi yang kayak misalkan dulunya itu pengen ini. Poinnya adalah sekarang kan intinya. Misalkan titiknya itu di sini ya. Pengennya di sini, ya jalani dulu aja. Maksudnya jalani, lakukan gerak semuanya bergerak. Terus nanti tiba-tiba di sini muncul sesuatu yang sama, akhirnya disebut daya cipta atau manifestasi macam-macam. Oke. Terus Mas, kadang ya kan ada istilah yang namanya Wu Wei ya Mas ya. Oh iya. Nothing apa? Seni tidak melakukan apa-apa nggak sih? Oh iya. Betul. Nah, itu kan terkadang kontradiktif juga, paradoks juga. Kadang kan kalau kita masih di tahap belajar gitu Mas, effort kita banyak gitu, dapatnya banyak gitu. Nah, tapi saat kemudian udah masuk di kurva Wu Wei tadi, justru di situ kemudian benar-benar tidak mengharapkan yang namanya hasil gitu. Nah, sementara di awal kan kita benar-benar mengharapkan yang namanya hasil. Banyak teman-teman yang jatuh di situ. Nah, bagaimana Mas Prabu melihat gitu? Ada beberapa orang yang memang udah di level itu justru kelihatan effortless, hidupnya santai gitu ya, nggak terlalu ngotot, nggak terlalu ngoyo gitu. Tapi justru malah hidupnya ngeflow, sangat bahagia gitu. Itu bagaimana Mas Prabu melihat itu? Sebenarnya kalau seni tidak melakukan apa-apa itu kayak gini loh. Ini aku fundamentalnya dulu ya, Mas Hendra ya. Biar kita nggak lompat-lompat ke keilmuan. Ilmu itu untuk memudahkan, pertama. Terus ilmu itu untuk membebaskan orang. Ya. Tanpa ilmu orang itu terkekang dan tidak mudah. Ya toh? Kalau misalkan ada ilmu yang dalam tanda kutip itu ilmu, itu mengatakan sesuatu tapi kamu malah takut melakukan itu, maka itu bukan ilmu. Contoh jangan sebut merek lah, ilmu ikhlas misalkan. Ilmu ikhlas, kalau kamu belajar ilmu ikhlas tapi kamu takut bergerak, berarti itu bukan ilmu. Karena basicnya itu ilmu itu membebaskan kamu nggak ada ketakutan. Misalkan gini, ilmu penerimaan diri. Kalau ilmu penerimaan diri itu malah membuat kamu takut bergerak. Oh, jangan-jangan aku lari dari emosi. Itu bukan ilmu. Itu malah ngekang. Nah, biasanya terjebaknya di situ. Benar. Contoh misalkan, ilmu tidak melakukan apa-apa. Kalau ilmu tidak melakukan apa-apa itu berhasil, maka kamu bisa bebas melakukan apa-apa. Iya enggak? Kalau ilmu tidak melakukan apa-apa ini bukan ilmu, otomatis
kamu akan, wah Jojo kalau aku bergerak gini, nanti aku melakukan apa-apa. Nah itu malah nggak apa ya, bukan ciri ilmu. Tapi kalau dirimu sendiri Mas, masih ada target nggak dalam hidup? Wah kalau target sih, kalau kata Mas bilang ngeflow itu ya memang ada ngeflow. Cuman ada momen di mana aku nggak ngeflow. Aku bisa marah, bisa gelisah dengan targetku sendiri dan itu nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Menurutku warnanya seperti itu Mas Hendra. Iya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Misalkan kenapa sih orang-orang itu gimana Mas caranya biar stay di kesadaran? Ketidaksadaran itu nggak apa-apa loh. Iya. Nggak masalah loh. Kenapa seserius itu? Kenapa seserius itu? Kayak sadar ya enggak gitu. Gimana Mas cara stay menerima terus, menyaksikan pikiran terus loh? Kamu nggak menyaksikan pikiran lo nggak masalah gitu. Emang selama ini ada targetnya, misalkan ada job desk-nya gitu. Tapi kan itu kemudian yang bikin semacam kayak fearness di teman-teman itu kan ketika kemudian tidak stay di kesadaran, tidak senantiasa menjadi pengamat, penyaksi itu kan dihantui dengan luka, derita, trauma, atau kemudian pola-pola hal-hal negatif yang senantiasa berulang, looping kayak gitu tuh Mas. Nah salah satu penyebabnya karena kita masih terikat dengan dualitas tadi. Nah apa yang ingin Mas Prabu tawarkan dengan kegelisahan teman-teman dalam konteks ini? Aku mau katakan gini, kamu terikat ke dualitas itu nggak masalah. Gitu. Oke. Karena kenyataannya seperti itu. Bagaimana mungkin langit itu nggak terikat malam dan siang gitu loh. Nggak mungkin langit itu berkehendak, wah siang dan malam ini ilusi lah, janganlah, biarkan lewat, kan nggak gitu. Semua itu kenyataan Mas Hendra. Jadi baik itu pikiran yang disangka orang itu ilusi, itu kenyataan. Lah ilusi itu loh ada nyatanya. Itu kan nyata. Apa ya? Diri lama, konsep, self-konsep misalnya. Diri palsu. Itu kan nyata kan? Maksudnya, apa yang nggak nyata coba? Apa yang nggak nyata sekarang? Nah sekarang gini loh, kalau misalkan kita membahas diri lama itu ya, perubahan dari diri lama ke diri yang baru misalkan. Itu kan bukan perubahan dari marah menjadi tidak marah loh. Kalau kamu karakternya marah ya marah aja. Kalau kamu karakternya keras, itu keras aja. Kalau kamu karakternya macan, ya ngapain jadi jerapah gitu loh. Itu bukan diri baru yang kayak gitu. Itu masih muter-muter di kepala. Diri baru itu maksudnya ketika kamu marah di sini, dan ini juga bisa marah, tapi bisa menikmati marah itu. Jadi bukan malah nggak marah, tapi ya marah-marah aja. Marah aja, nangis aja. Kalau lapar ya makan. Kalau badan bau ya mandi gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang jarang diperhatikan orang atau sering terlewatkan ya karena mereka fokusnya gimana caranya melihat terang. Tapi kegelapannya sendiri yang kayak Mas Hendra tadi bilang, sisi negatif, positif itu kembali lagi. Ya terlalu terkonsep di sini, terlalu tertata. Sehingga seperti kita itu mencari cahaya terus aja, padahal pada dasarnya kita itu gelap harusnya. Ada kegilaan nats tersendiri dalam diri kita yang itu nggak muncul karena kita itu fokusnya itu mencari yang cahaya. Sedangkan ketika kita mencari itu nggak dapat karena apa? Karena ini nggak muncul, bayangannya nggak muncul. Nah pada saat kemudian si kita ini udah bisa menerima nih yang gelap maupun yang terang dibiarin berdampingan misalnya gitu ya. Apakah itu kemudian bisa membuat pola apa ya menyebutnya? Karena gini loh Mas, karena banyak orang belajar kayak gitu, belajar tentang consciousness itu kan tujuannya supaya kemudian hidupnya tuh dia benar-benar udah lama tersiksa gitu, dan tersiksanya tuh bertahun-tahun gitu loh, bertahun-tahun terus kemudian ketemu, wah, aku kok cocok ya, akhirnya sudah nggak gampang ke trigger dan lain sebagainya gitu. Nah, pengennya orang kan selalu ada transformasi. Nah, dengan cukup menerima, membiarkan saja itu apa yang dia dapat, Mas Prabu gitu maksud saya. Maksudnya dengan membiarkan derita itu ada. Iya. Kalau sebelumnya kan tadi ada teknik ya dengan menyaksikan dan lain sebagainya kan lama-lama kemudian
kok menderita gara-gara ini terus, ya melekat gara-gara ini terus gitu loh maksudnya. Nah, kembali lagi, kalau teknik itu kan membantu, otomatis sifatnya itu mengakselerasi waktu. Ya, sebenarnya kalau tanpa teknik itu juga bisa, tapi mungkin dengan waktu yang lama atau yang cepat juga bisa. Kayak misalkan derita itu gimana Mas? Aku tersiksa sama derita ya. Apa ya, masalahnya derita sama bahagia itu saudara kembar gitu. Iya. Jadi kayak adanya bahagia itu karena ada konsep derita juga gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu masih tersisa dengan derita dan tidak menikmati itu, ya mungkin bisa jadi kamu akan nanti kesiksa dengan bahagia, dan bahagia itu terlalu cepat untuk berlalu sehingga kamu tersiksa. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, makanya dari awal aku bebas menggunakan teknik apapun, tapi aku harus mengacak-acak isi kepalamu dulu gitu loh, tentang kenyataan yang terjadi. Karena memang harus seperti itu. Jadi selain teknik, kita harus memberikan perihal penjelasan dari kenyataan itu. Kalau nggak gitu, bagaimana kita menggunakan teknik kalau kenyataannya kita nggak tahu? Tapi ada nggak Mas cara paling simpel barangkali yang melebihi simpelnya Sedona, yang cukup dengan 3 pertanyaan itu gitu yang sangat populer gitu ya, untuk melepaskan endapan-endapan emosi yang ada di dalam diri gitu ya, emosi-emosi negatif, hasil install bapak ibu kita waktu kecil dan lain sebagainya. Pendaman-pendaman itu kan terkadang juga bisa mempengaruhi jalan hidup seseorang ketika dewasa gitu. Itu banyak yang mengakui seperti itu. Oh iya, aku dulu punya trauma karena masa kecilku ada peristiwa sama orang tuaku tuh aku giniin, dan ternyata itu berkorelasi dengan apa yang dia alami saat ini gitu. Nah, versinya Mas Prabu sendiri ketika kemudian dihadapkan dengan klien atau kemudian dihadapkan dengan anggota komunitas yang seperti itu, apa yang Mas Prabu, tips apa yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka gitu biar bisa terbebas dari hal-hal seperti itu? Kasih teknik. Kasih teknik yang mereka itu cocok. Kayak misalkan mungkin teknik Sedona itu simple bagi orang yang cocok, tapi bagi orang yang nggak cocok kan nggak simple. Iya, bener sampean. Bener Mas, setuju aku. Setuju sih. Maksudnya seminim apapun istilah dalam teknik, kalau orang itu nggak cocok ya nggak simple gitu. Iya kan? Iya. Kadang ya apalagi yang awal baru pertama gitu ya. Orang kayak aku yang udah bertahun-tahun aja kadang baru bisa menerapkan gitu. Iya. Bahkan teknik metode penyaksian yang aku ajarkan di komunitas itu kan simple sebenarnya. Tapi ada yang nggak bisa ya karena nggak cocok gitu. Akhirnya kayak gitu. Cocok-cocokan akhirnya. Iya. Jadi ada nggak teknik yang paling simple? Nggak ada, temukan sendiri teknik yang paling simpelmu. Karena beda-beda tiap orang itu. Tapi keren sih Mas Prabu. Aku seneng bahasanya gitu. Aku juga seneng lihat thumbnailnya sih. Video ini akan merusak kelas kesadaran batinku. Ganco, channelmu mau monetisasi gitu ya. Tapi keren, aku ya, seneng banget. Kreator, ya? Seneng banget aku ketemu sama Mas Prabu. Artinya menawarkan kenyataannya kayak apa gitu ya Mas ya. Kenyataannya kayak apa gitu. Bebas Mas, kita itu mau nyari uang itu dimanapun. Mau kita itu buka kelas, mau itu kita buka YouTube, buka TikTok affiliate atau apapun lah macam-macam. Itu bebas selama kamu paham kenyataannya. Itu aja sih. Makanya aku nyerang dalam tanda kutip ya, nyerang di video itu bukan nyerang orang-orang yang yang sudah paham kenyataannya. Aku nyerang kebodohannya gitu loh. Bener sih, yang mereka salah sangka terhadap itu. Oke. Terus aku manfaatkan untuk algoritma itu. Mas, sekarang gini deh, figur otoritas. Kita ngomong soal figur otoritas ya. Kadang tuh penyakitnya teman-teman itu ketika sudah terlanjur mengidolakan seseorang. Nah gitu itu ya, betul. Kan tahu sendiri ya. Jangan bahas Habib lah. Di dunia kesadaran pun juga sama. Di dunia spiritual juga sama lah ya. Nah, bagaimana Mas pesannya Mas Prabu ini terhadap teman-teman para penempuh jalan sunyi, pencari jalan sunyi gitu. Kadang juga seperti itu sampai
berantem ya gara-gara gurunya disikat, ini nggak terima segala. Padahal gimana? Guru sama guru ini nggak apa-apa gitu. Ya. Cuman pengikutnya yang geger ya. Iya. Gimana tuh Mas? Ya perlu diketahui sama ketika Mas Hendra bilang jalan sunyi kan otomatis kan bukan jalan berdua atau bertiga gitu tuh. Sama guru sama orang-orang kan nggak gitu. Iya. Namanya jalan sunyi itu jalan sepi teman-teman. Jadi ya memang sendirian. Memang kamu sendirian. Makanya itu kenapa kamu itu harus melihat kenyataannya bahwa kamu itu sebenarnya hidupnya itu hidup sendirian. Ketika misalkan gini lah, jalan sunyi itu apakah kita ditemani teknik? Nggak bisa. Teknik itu membantu kita untuk berani berjalan di jalan sunyi. Betul. Bukan jalan sunyi itu sendiri. Teknik itu adalah membantu kita biar berani. Kalau keberaniannya ya atur-atur sendiri. Gimana caranya menjalani jalan yang sunyi itu tadi. Kayak gitu sih. Iya. Ada nggak Mas fase yang dimana Mas Prabu tuh hidupnya menderita banget gitu? Pernah nggak mengalami fase itu? Iya pasti pernah sih Mas Hendra, pasti pernah. Cuma ya jadi cerita aja, cerita masa lalu aja. Cuma kalau dipikir-pikir ya, apakah sekarang aku pernah menderita lagi? Ya pernah. Pernah, dan aku menikmati itu. Menikmati penderitaan. Menerima itu. Aku itu orangnya itu bukan pasif menerima, Mas. Bukan pasif menerima, tapi lebih ke suka mengekspresikan. Jadi kalau misalkan, wah ada penderitaan datang, Rek. Wah berkarya apa ya? Buat video lah. Buat musik, buat puisi. Misalkan mau apa ya? Ada kesedihan datang itu ya aku karyakan dan seterusnya. Duh Mas, tapi apakah itu lari dari emosi? Emang selama ini kita nggak pernah lari dari emosi. Itu kenyataannya kita itu sering lari dari emosi dan itu wajar. Menurutku apa ya Mas Indra ya? Menurutku itu hal-hal itu wajar. Wajar terjadi dan normal karena itu kenyataannya. Jadi kita itu nggak berkompetisi untuk berhenti dan tidak lari lagi. Kita itu tidak berkompetisi untuk jadi sadar. Ya normal gitu loh, karena itu normal gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terakhir Mas, mungkin nanti dilanjut ada yang mau tanya nih Mas. Oh iya. Sama-sama Jogja ya. Di versinya Mas Prabu, takdir sama free will gitu Mas. Konsep itu menurutmu gimana? Tadi kan sempat disinggung nih soal kodok dan kodar gitu ya. Kayaknya aku butuh perspektifnya Mas Prabu. Takdir itu nggak bisa terjadi sekarang. Kalau free will itu sekarang. Ya. Kalau takdir itu yang tadi aku bilang antara ini dan ini, yang belum terjadi dan sudah terjadi itu nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Bagaimana kita mengubah sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Apa yang kita ubah yang belum terjadi? Ya. Itu takdir. Kalau free will, kehendak itu ketika kita sekarang. Misalkan contohnya Mas Hendra kehendak ngundang si Mas Prabu misalkan. Terus Mas Prabu berkehendak mau untuk diundang. Itu kan dimensi sekarang waktu kita cecetan itu. Betul. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa diubah. Kalau misalkan kita mengacu ke kondisi sekarang, Mas Hendra yang sudah mengundang itu nggak bisa diubah. Itu karena udah takdir. Oke. Seperti itu. Artinya berarti bahwa kemudian manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri itu tepat atau gimana? Atau sebenarnya game itu udah ada yang ngasih gitu. Jadi tetap nanti kamu ya akan role-nya akan seperti ini tuh udah ditetapkan atau enggak menurut dirimu? Kalau gitu itu gini. Rule sudah ditetapkan itu tentang karakter, Mas. Tentang karakter orang itu sudah ditetapkan. Kayak misalkan orang ini dominan yin atau yang. Misalkan aku itu tipenya lebih suka berkarya di apa. Mungkin aku tipenya visual, ada yang kinestetik. Itu sulit untuk diubah. Jadi otomatis itu sudah ditetapkan. Tapi kalau nasib itu yang bisa diubah. Jadi bukan kita merubah takdir, tapi merubah nasib. Takdir itu nggak bisa diubah. Atau takdir itu semacam gift yang setiap orang itu punya kode barcode-nya itu setelah lahir. Itu nggak bisa diubah barcode itu. Cuman kalau nasib dari si barcode, yang nanti barcode itu mau dijual di supermarket mana, mau berkarya bekerja di hypermart mana, itu bisa diubah. Itunya yang bisa diubah. Tapi kalau barcode itu sendiri, itu nggak bisa diubah.
Ada yang bilang kayak apa ya, life path mungkin. Ada yang bilang seperti ya mirip lah, mirip seperti itulah. Bener sih, cetakannya kayak gitu, karakternya kayak gini gitu. Betul. Apalagi kalau aku lihat ya di Bali itu kan ada yang namanya warige dan lain sebagainya gitu. Itu setelah kemudian aku cek, gila ya, itu mungkinnya disebut dengan barcode kali ya. Barcode mungkin itu. Iya ya. Tapi kalau nasib itu kan berarti sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang saat ini terjadi sebenarnya. Saat ini terjadi, tapi kita melabeli nasib ketika setelah terjadi. Kita itu nggak bisa melabeli sesuatu saat terjadi, Mas. Itu konsepnya Osho deh kayaknya ya. Iya kan? Iya bener. Kita kan nggak bisa melabeli sesuatu saat terjadi. Jadi apapun label itu pasti setelah terjadi atau sudah terjadi. Belum terjadi atau setelah terjadi. Kalau yang sekarang itu nggak bisa kita labeli. Jadi ketika seseorang gagal mengubah nasibnya, itu namanya takdir. Iya. Iya. Oke ya, Mas Prabu. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Aku seneng banget ngobrol dengan Mas Prabu ya. Sesama konten kreator ya. Thank you ya, Mas. Yuk.